warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulillah wa Nabiyillah wa Safiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Barusan kita dengarkan apa yang disampaikan dari Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam Nasaih Diniyah, hal yang berkaitan tentang birrul walidain, birrul aba wa birrul abna, bakti kepada orang tua, baktinya anak kepada orang tua. Dan juga disebutkan dalam pelajaran lalu bahwasanya baktinya anak kepada orang tua itu ditentukan oleh baktinya orang tua di dalam mendidik anaknya. Jadi kalau mau punya anak yang berbakti, bantu anak tersebut biar jadi berbakti. Rahimallahu ra'an a'ana waladahu 'alal birr, kata Rasulullah. Semoga Allah merahmati seseorang yang membantu putranya untuk bakti. Dibantuin dengan dipermudah, nggak dipersulit, dengan dididik, dengan diajarin, dari kecil diajarin. Membantu anaknya untuk berbakti dengan si bapak bakti kepada ibu dan bapaknya. Jadi dia punya anak keturunan yang berbakti juga. Itu adalah keniscayaan, sebuah keharusan, sebuah syarat. Biasanya kalau seseorang bakti kepada ibu bapaknya, dia bakal punya anak yang bakti juga. Kalau durhaka, bakalan dapat yang durhaka juga. Waliyadzubillah min dzalik. Wa disebutkan bahwasanya bakti kepada ibu itu berlipat daripada bakti kepada bapak. Dan dua-duanya kita harus berbakti dengan benar. Harus berbuat ihsan, enggak cukup sekedar berbakti, tapi ihsan. Wal ihsan ma zada ala wajib. Memberi kepada orang tua lebih daripada kewajiban anak terhadap orang tuanya. Kalau menjalankan kewajiban kepada ibu bapak itu belum bir. Akan tetapi al-bir itu, birrul walidain adalah menjalankan di atas kewajiban. Al-ihsan. Nabi ditanya, "Man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapa yang paling berhak untuk saya bersikap dengan baik, bersahabat, patuh, taat, ladeni, layani? Siapa yang paling berhak? Maka dijawab ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus baru bapakmu. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu seorang itu harus bakti kepada mereka, kepada ibu bapaknya dalam hidup mereka dan juga setelah wafatnya. Setelah wafatnya. Bagaimana bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat? Dengan mendoakan mereka, beristighfar untuk mereka, sedekah niatin pahalanya buat mereka, kirim doa, kirim tahlil, kirim fatihah, kirim sedekah niatin pahalanya buat mereka. Punya utang, bayarin utang ibu bapaknya. Kemudian juga menjalankan apa yang mereka wasiatkan dan menyambung apa yang biasa disambung oleh mereka. Ada teman-temannya, ada kerabat mereka, ada famili mereka, ada kawan-kawan yang selalu biasa disambung, baik disambung dengan ucapan atau dengan kasih sayang atau dengan sekedar telepon ataupun juga dengan nafkah. Oh, bapak saya selalu ngebantu dia. Begitu bapaknya meninggal, lanjutin. Bapak saya selalu sedekah ke sana. Bapaknya meninggal, lanjutin. Jangan diputus, jangan dikurangin. Lebihin kalau perlu. Menyambung apa yang biasa disambung oleh mereka. Kemudian juga kalau memang kuburannya dekat, di kampung yang sama dengan dia, ziarah ke kuburnya. Paling kagak seminggu sekali. Kalau memang di lingkungan, di kampung yang sama, ziarah ke kuburannya mereka. Ini kagak ada orang di kota yang sama dengan bapaknya waktu itu. Kita pergi ke ziarah, ziarahin apa namanya, abahana di sini kita ziarahin. Ada beberapa orang ziarahin sini, tinggal satu orang. Lang, abah ente mana aja kita mau ziarahin? Itu cari, lupa kuburan bapaknya di mana. Lupa, nyari mana kuburan bapak saya. Enggak pernah datang ke situ.
Dia lupa sama kuburan bapaknya. La haula wala quwwata illa billah. Ziarahin kuburan bapaknya. Berziarah ke makam mereka. Jangan dilalaikan. Kemudian juga ada orang mau bakti kepada orang tuanya di masa hidupnya dan juga setelah kematiannya. Bukan cuma habis mati doang. Udah mati baru dia mau bakti. Masih hidup, mumpung masih hidup bakti. Itu pahalanya besar. Mumpung bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, berbakti kepada mereka. Udah mati baru dia mau doain. Udah mati baru dia mau bakti kepada mereka. Waktu masih hidup kemana? Walaupun setelah mati juga dia harus berbakti kepada mereka. Sebagian orang lebih bakti kepada ibunya orang, lebih bakti kepada bapaknya orang lain, kepada ibunya orang, kepada ibunya orang, bapaknya orang sopan, wah baik ya, sopan banget kepada ibunya orang lain, kepada bapaknya orang lain, kepada ibu bapaknya sendiri tidak demikian. Kita disuruh nih orang yang paling berhak dengan baktinya kita, ya ibu bapak kita. Mereka yang paling berhak sebelum orang lain. Kemudian habis sekarang yaudah, saya dulu semasa hidup ibu bapak saya nggak sempat bakti dengan benar. Sekarang saya mau taubat, mau hijrah. Bagaimana? Bisa? Bisa. Selama kamu masih hidup bisa. Di antaranya itu kita diajarin doa kepada ibu bapak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca nih doa, Allah yang ngajarin di dalam Al-Qur'an. Kemudian katanya yang setiap habis azan, habis jawab azan, terus dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang baca doa ini habis azan sebanyak 5 kali, maka kutiba barran biwalidah wa in kan ghairu dzalik. Ditulis sebagai anak yang bakti kepada ibu bapaknya walaupun sebenarnya dia enggak bakti. Waktu masa ibu bapaknya hidup dia enggak bakti, tapi ditulis sebagai anak yang berbakti. Hijrah, dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai anak yang berbakti walaupun sebelumnya dia tidak demikian. Jadi baca ini doa buat ibu bapak kita. Kemudian juga membina anak-anak yang berbakti. Ada satu orang datang ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya dipecut, dipukul sama anak saya. Anak saya pegang cambuk, dipukulin saya. Pakai cambuk. Emang anak kamu enggak sekolah? Kagak. Enggak kamu ajarin? Kagak. Enggak diajak hadir majlis? Enggak. Enggak diajarin tahu haknya orang tua, taat kepada Allah, birrul walidain? Kagak. Habis kamu ajarin dari kecil apa? Ya cara ngangon sapi, ngangon kambing, ngangon onta. Oh, kalian itu dikira salah satu daripada binatang ternak itu. Kamu yang ngajarin. Begaulnya sama onta sama sapi, yang dipukul. Dikiranya kamu sama kayak sapi juga. Kamu enggak didik mereka. Begitu. Ada satu orang demikian kepada anaknya, dia enggak didik, bilang anta agaita. Kamu yang durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Kamu yang durhaka, enggak mendidik anak-anak tersebut. Kemudian orang tua jangan dia nuntut banyak kepada anaknya, enggak pakai nuntut, haknya tuh udah gede banget. Nah, kita tuh jadi orang tua jangan terlalu maksain anak, banyak nuntut kepada anak. Saya pokoknya jam 7 harus disediain kembang 7 rupa. Begitu. Menu makanan 7 macam, minuman 7 macam. Nyusahin banget orang itu. Jangan. Kita diceritain sampai orang dulu. Mereka tuh mau minum, mau air, dia nggak bilang sama anaknya, ambilin air, saya minta air. Nggak bilang begitu. Begitu, dia paling benar. Kenapa? Abah haus. Nah, anaknya ngerti. Nggak dibilang ya wala diambilin air, enggak. Paling kalau udah keselak ya batuknya aja digedein. Atau dia bilang, "Oh, nih kalau ada air minum enak nih." Kalau ada air minum enak nih. Atau enaknya minum apa ya? Dia nggak mau minta. Khawatir anaknya jadi menolak
Atau entar dulu Mbak, nanti dulu Mbak. Jadi entar takutnya masuk sebagai anak yang durhaka. Bayangin aja Sayyidina Ali Zainal Abidin kagak mau makan korma atau anggur bersama ibunya. Dibilang kenapa? Bilang saya takut kalau makan bareng sama ibu saya, walaupun ibu saya dia ngambil duluan, tapi ketika saya mengambil setelah ibu saya tuh udah ngelirik, udah ngincer, udah membidik korma, taunya saya ambil dengan tangan saya. Padahal ibu saya lagi makan korma, udah 10 butir, tapi saya ngambil tuh yang udah sesuatu yang udah dilirik oleh ibu saya mau diambil, tahu-tahu saya ambil, saya takut jadi kualat kepada orang tua saya. Al-Imam Abdullah Ba'alwi itu kalau duduk di depan bapaknya ada lalat hinggap di wajahnya, dia nggak berani mengusir lalat di hadapan bapaknya. Begitu. Tahu nggak kayak tentara tuh yang jaga istana tuh diri tegap, begitu ente lewein juga dia nggak bergeming. Begitu, fokus. Nah ini Imam Abdullah Ba'alwi di hadapan khusyuk begitu. Hatta ada lalat hinggap, dia nggak berani mengusir lalat di hadapan bapaknya. Kalau di satu ruangan dengan ayahnya, dia jalannya mundur. Mundur, mau keluar ruangan, dia nggak berani ngebelakangin bapaknya, jalannya mundur. Anak sekarang dia jalan depan bapaknya. Begitu, bapaknya kesandung gara-gara dia. Begitu, Mbak minggir. Minggir. Ini dulu jalannya mundur di depan abahnya begitu. Nah ada orang sama orang lain kayak begitu, tapi sama bapaknya nggak begitu. Lebih bakti ke orang daripada kepada ibu bapaknya sendiri. Termasuk tuh jalan di depan orang tua, di depan ibu, jalan di depan mereka, itu min asbabil faqr, bisa bikin miskin. Nah lo kalau takut miskin, nah baru deh tuh. Gitu, hati, oh bisa bikin miskin nih, bikin rezeki nggak lancar, bikin seret rezeki, beneran. Kemudian juga Al-Imam Al-Idrus dia punya ibu. Ibunya itu sekali dia minum air ma'ul kara, air yang dari air hujan yang mengendap di pegunungan. Itu rasanya tuh lebih manis, lebih sedap, lebih segar. Ibunya minum itu suka, Umi suka. Itu nyarinya di puncak-puncak gunung. Di Hadramaut hujan jarang. Itu nyarinya di puncak-puncak gunung. Dicari, dia sendiri yang pergi, dia yang mencari, dia kumpulkan, hingga ibunya sepanjang tahun tidak minum kecuali dari air tersebut yang dia suka. Dikasih yang paling enak buat orang tuanya. Bukan kayak kita, udah dapat makanan, beli buah, beli makanan, pisahin yang paling enak buat gua, sisanya baru kirim. Ini terbalik. Salah, keliru yang semacam ini. Didik anak-anak kita itu untuk berbakti. Jangan kita nuntut terlalu banyak kepada anak-anak tersebut. Pun kalaupun kita nggak senang dengan anak kita, jangan pernah nyumpahin anak kita. Dasar anak durhaka. Ammi Umar Maula Khaileh, Allah yarhamu, bilang nih anak-anak sekarang jadi nggak benar ya karena doa orang tuanya. Dulu kalau kita bandel, bapak kita, ibu kita doain Allah yahdik ya waladi, semoga Allah memberimu hidayat wahai anakku. Tuh kalau udah pegel sama anak, udah pegel, tuh anak bengal banget, dia ngomong ke anaknya Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayat. Tuh kata-kata paling kasar dari orang tua kepada anak. Kata-kata paling kasar, semoga Allah memberimu hidayat. Doa. Makanya tuh anak jadi disumpahin nama ibunya, bapaknya biar dapat hidayat. Jadi yang bandelnya aja jadi orang besar, didoain. Tapi anak sekarang nih, bagaimana mereka mau jadi benar? Kalau dia bikin sesuatu dia bilang dasar binatang, dasar ini, dasar itu. Jadi dikatain, ada yang jadi keledai, ada yang jadi monyet, ada yang jadi kelawar, ada yang jadi ini. Ya sumpah dari orang tuanya yang nyumpahin anaknya tersebut. Jangan pernah nyumpahin anak apapun yang dilakukan oleh anak tersebut. Doain biar jadi orang benar. Itu barangkali dengan berkat dia doain anaknya tersebut,
itu anak berubah keadaannya menjadi baik, jadi bakti kepada ibu bapaknya, dan ibu bapaknya yang mendapatkan manfaat dari baktinya anak tersebut. Dia bilang, ya Rab, anak ini durhaka, biar tambah hancur dah. Hancurnya dia dengan menteror ibu bapaknya, makin durhaka kepada ibu bapaknya, disumpahin. Tuh anak jadi durhaka ya gara-gara doa ibu bapaknya itu. Jangan pernah nyumpahin anak. Ini zaman sekarang kita sama orang tuh mesti kurang lebih. Jangan banyak nuntut kepada orang. Oh, dia wajib begini kepada saya, dia harus begini kepada saya. Tahu itu kewajiban dia, tapi sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ngasih haknya kita, alhamdulillah. Kalau mereka ngasih haknya kita, nggak jalanin kewajiban mereka terhadap kita, ya udah, maafin, doain, minta sesuatu yang harusnya menjadi milik kita, minta aja sama Allah deh. Dia nggak ngasih haknya saya, minta sama Allah. Sallallahu alladzi lakum, mintalah kepada wa addu alladzi alaikum, kasih haknya mereka. Begitu, dan yang menjadi hak kalian enggak diberi oleh mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini zaman taunya nuntut hak saya tanpa ngasih haknya orang lain. Intisaf bila insaf. Nabi Muhammad ngajarin untuk insaf, ngasih haknya orang tanpa banyak menuntut kepada orang lain. Lihat aja tuh Nabi Nuh, udah anaknya bangor, bandel, bininya juga bangor, bandel, kagak nyumpahin anak, kagak nyumpahin bini. Ada gak di Quran? Ya Allah mampusin, gak ada nyumpahin. Walah diceraiin tuh bini. Nabi Lut, bininya juga begitu. Nabi Nuh, anaknya tuh sampai ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai udah tenggelam masih didoain, kan? Ya bunayya arkab ma'ana, anakku naik sini. Masih berusaha untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Hakata orang tua seperti itu. Jangan banyak nuntut kepada anaknya, jangan nyumpahin anak, doain anak-anak tersebut. Nah, kemudian juga di antara kebaktian adalah kita ikutin jalannya orang tua kita. Ikutin apa yang biasa mereka hadir, kita hadir. Yang biasa mereka lakukan dari kebaikan, lakukan. Kalau keburukan, jangan dilanjutin, jangan diterusin. Kebaikan kita lanjutin. Kemudian juga yang mereka biasa hadir ke sini, ya hadirin. Yang biasa mereka datengin. Yang biasa mereka sedekah. Sebab kalau kita mengikuti kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang tua kita dapat 2 pahala. 1, pahala kebaikan itu sendiri. 2, pahala bakti kepada orang tua. Dapat 2 pahala. Silaturahmi pahalanya gede, tapi juga menyambung yang biasa disambung oleh orang tua kita, itu pahalanya pahala silaturahmi dan pahala birrul walidain. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan taufik pada kita sekalian, insyaallah. Orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal diampunkan oleh Allah taala, diangkat derajatnya oleh Allah taala. Ada sebagian aulia wa shalihin tahu wiridnya tiap hari apa? Wiridnya tiap hari baca doa birrul walidain. Ibn Abil Hib itu ada doa birrul walidain, tiap hari dia baca itu. Doa birrul walidain yang disusun oleh Ibn Abil Hib Al-Wali ada. Tiap hari doanya begitu. Untuk akhirul lail dia baca, mendoakan orang tuanya setiap hari. Hakata. Wah, kita mungkin apalagi yang udah meninggal orang tuanya, dia mau mengejar ketertinggalan tersebut, ya doain orang tuanya, niatin sedekah, pahalanya buat mereka. Ya Allah yarham walidina, insyaallah. Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, yaghfir lahum warhamhum warḍu anhum. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah yaj'alna wa yakum min abaril abna bil aba, yaj'alhum min aghbatil aba bil aulad, yusmihum min adhiyaban nida yawm at-tanad. لا يبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا يحملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا يخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. اللهم سر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح.
Kita baca tahlil, kita hadiahkan buat kerabat, family, teman-teman kita yang meninggal dunia. Masya Allah, ini malam meninggal Ammi Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi sana. Kemudian juga istrinya Ammi Umar bin Abdullah Al-Attas Al-Sharifah Nur binti Al-Idrus, Masya Allah. Oke, Haji Muhasyar bin Baran di panti asuhan pesantren Al-Ikhwaniyah yang tadi sore pun juga kita mensalatkan beliau, rahimahullah rahmatal abrar, rahimahumullah jami'an insyaallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la